Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pada video ini berkesempatan untuk menjelaskan keputusan tata usaha negara. Sebelum kami menyampaikan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, Gusti Agung Ayuni Salasmita Atnyana, dengan NIM 2104551419. Perkenalkan, nama saya Lutfi Sindang Sundari dengan NIM 21045511417. Perkenalkan, nama saya Putu Charistia Widari dengan NIM 2104551432. Perkenalkan, nama saya Tania Den Lawrence dengan NIM 2104551435. Perkenalkan, nama saya Armilda Febriana dengan NIM 2104551442. Perkenalkan, nama saya Komang Yudi Pranata dengan NIM 2104551449. Perkenalkan, nama saya Nagung Rahmani Wirakusumajaya dengan NIM 2104551450. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai pengertian KTUN menurut para ahli. Keputusan tata usaha negara atau yang selanjutnya disebut dengan KTUN merupakan tindakan hukum publik pemerintah yang bersegi satu atau bersifat sepihak. Istilah ini diperkenalkan di Belanda oleh C.W. van der Pot dan C. van Vollenhoven dengan istilah beschikking, dan di Perancis dikenal dengan istilah akte administratif. Istilah beschikking diperkenalkan di Indonesia oleh W.F. Prince dan diterjemahkan dengan istilah ketetapan oleh Utrecht dan Bakir Manan. Diterjemahkan penetapan oleh Prajudi Amto Sudirjo dan keputusan oleh W.F. Prince dan Philippus M. Hajon. Menurut Van der Pot, sebagaimana dikutip oleh Jenderal Hussein Kusuma Atmaja, beschikking merupakan tindakan hukum yang dilakukan alat-alat pemerintahan, pernyataan kehendak mereka dalam menyelenggarakan hal khusus, dengan maksud mengadakan perubahan lapangan hubungan hukum. Kemudian oleh Utrecht, beschikking diartikan sebagai perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa. Selanjutnya, pengertian menurut R. Sugiatno Cakranegara SH, ketetapan ialah tindakan hukum yang sepihak dalam bidang pemerintahan dilakukan oleh alat perlengkapan negara berdasarkan kewenangan khusus. Dan menurut Van Vollenhoven dan Van der Pot mengatakan bahwa ketetapan adalah suatu perbuatan hukum yang bersifat sebelah pihak dalam lapangan pemerintah dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan kekuasaan yang istimewa. Dalam pasal 1 angka 3 UU nomor 5 tahun 1986 menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Konsep tentang keputusan tata usaha negara dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu berbunyi suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sementara itu, pada ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa keputusan pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep tentang keputusan tata usaha negara yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan lebih menyeluruh serta memperluas kompetensi peradilan tata usaha negara, sehingga menimbulkan konstruksi baru tentang elemen-elemen yang terkandung dalam keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan di pengadilan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara memiliki 3 unsur yaitu individual, konkret, dan final. Saya akan menjelaskan ketiga unsur tersebut. Yang pertama, individual artinya bersifat khusus untuk hal tertentu saja. Misalnya, jika keputusan tata usaha negara ditujukan kepada orang-orang tertentu, maka keputusan tata usaha negara tersebut harus menyebutkan nama orang atau badan hukum perdata tersebut. Yang kedua, konkret bertujuan untuk menuangkan hal-hal yang bersifat umum dan abstrak ke dalam peristiwa yang jelas dengan mengeluarkan keputusan tata usaha negara agar hal tersebut dapat
dilaksanakan seperti pemberhentian si A sebagai pegawai negeri atau izin usaha bagi B. Dan yang ketiga, final. Maksudnya keputusan tata usaha negara yang bersifat definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum, yang artinya keputusan tata usaha negara tersebut telah final. Untuk keputusan tata usaha negara yang belum mendapatkan persetujuan dari atas pejabat yang membuat keputusan tata usaha negara, artinya keputusan tata usaha negara tersebut tidak dapat disebut final. Oleh karena itu, belum dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur dari keputusan tata usaha negara. Menurut Yuslim, unsur-unsur dari keputusan tata usaha negara adalah 1. Penetapan tertulis. Pengertian penetapan tertulis harus diperhatikan baik-baik. Karena penetapan tertulis bukan berarti harus dinyatakan atau dibuat secara formal seperti halnya surat keputusan atau surat izin mendirikan bangunan. Namun penetapan tertulis cukup hanya dengan tertulis di atas kertas. Hal ini dikarenakan penetapan tertulis hanya dimaksud untuk pembuktian nantinya. Yang kedua, badan atau pejabat tata usaha negara. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa badan atau pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut harus bersifat eksekutif yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, tindakan hukum tata usaha negara. Untuk tindakan hukum perlu diketahui bahwa tindakan hukum tidak hanya terbatas pada penerbitan atau dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara. Namun, tindakan hukum di sini harus diartikan bahwa tindakan tersebut juga termasuk tindakan faktual. Tindakan yang dimaksud faktual adalah hal-hal yang merupakan pelaksanaan dari keputusan tata usaha negara yang tujuan untuk melaksanakan fungsi dari pemerintahan, khususnya administrasi, seperti persiapan dari pelaksanaan suatu keputusan tata usaha negara, misalnya persiapan perbaikan jalan. Tindakan administrasi pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. 4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya dalam dikeluarkannya atau ditetapkan suatu keputusan tata usaha negara perlu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari kewenangan yang diberikan dari peraturan yang berlaku kepada pejabat tersebut. Selain itu, isi dari penetapan tersebut tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, unsur keputusan tata usaha negara yang dikatakan Yuslim yaitu bersifat konkret, individual, dan final. Yang mana sifat dari keputusan tata usaha negara ini juga diatur berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Unsur yang terakhir yang disebutkan menurut Yuslim yaitu adalah bahwa keputusan tata usaha negara memiliki akibat hukum bagi seseorang ataupun badan hukum perdata yang meliputi penetapan, perubahan hak, kewajiban, serta juga wewenang, dengan artian bahwa keputusan tata usaha negara di sini tidak hanya sebagai keputusan yang telah menimbulkan akibat hukum saja, namun keputusan harus dilihat memiliki kemungkinan atau potensi untuk menimbulkan kerugian. Misalnya, suatu keputusan tata usaha negara yang bersifat mencabut izin suatu badan hukum tanpa alasan yang jelas. Akibat hukumnya haruslah berupa terjadinya perubahan kedudukan hukum pada badan hukum perdata atau seseorang, serta juga harus terdapat hak, kewajiban, kewenangan, atau status yang ditetapkan oleh keputusan tata usaha negara tersebut. Macam-macam keputusan tata usaha negara atau basicking. Menurut Utrecht yang menyebut keputusan tata usaha negara sebagai ketetapan membedakannya menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu ketetapan positif dan negatif. Ketetapan positif menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang dikenai ketetapan, jadi menimbulkan suatu keadaan hukum atau situasi. Sedangkan jika ketetapan negatif tidak menimbulkan perubahan dalam keadaan hukum yang telah ada, maka dari itu ketetapan negatif adalah tiap penolakan atas suatu permohonan untuk mengubah suatu keadaan hukum tertentu yang telah ada. Dan ketetapan negatif dapat dibedakan menjadi pernyataan tidak berkuasa, pernyataan tidak diterima, atau suatu penolakan. Yang kedua yaitu ketetapan deklaratur dan konstitutif. Ketetapan deklaratur yaitu keputusan yang sifatnya menyatakan hubungan hukum yang secara real sudah ada, seperti akta kelahiran ataupun akta kematian. Kemudian ketetapan konstitutif adalah keputusan yang menciptakan hubungan hukum baru yang sebelumnya tidak ada, atau sebaliknya memutuskan hubungan hukum yang sudah ada, seperti akta perkawinan dan akta perceraian.
Yang ketiga yaitu ketetapan kilat dan tetap. Menurut W.F. Prince dan R. Kosim Adi Saputra, menyatakan bahwa ada 4 macam ketetapan kilat, yaitu yang pertama suatu ketetapan yang bermaksud untuk mengubah redaksi ketetapan yang lama, suatu ketetapan yang negatif, suatu ketetapan yang menarik kembali atau merupakan suatu pembatalan, kemudian suatu pernyataan pelaksanaan. Sedangkan ketetapan tetap yaitu ketetapan yang dikeluarkan untuk jangka waktu yang lama atau tidak tertentu hingga diubah atau ditarik kembali. Kemudian yang keempat, ada ketetapan tata usaha negara berupa dispensasi, izin, lisensi, dan konsensi. Dispensasi adalah ketetapan untuk memperkenankan diadakan suatu pengecualian terhadap larangan tersebut. Izin apabila suatu peraturan yang umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tapi juga masih memperkenankannya asal diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal yang konkret, maka ketetapan yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan bersangkutan menjalankan suatu perusahaan, jadi semacam bentuk izin istimewa. Yang terakhir, konsensi yaitu ketetapan yang memperkenankan bersangkutan mengadakan perbuatan yang penting bagi umum tapi tetap ada campur tangan dari pihak pemerintah. Kemudian, sedangkan menurut Prajudi Atmo Sudirjo, menyebut keputusan tata usaha negara sebagai penetapan dan membedakannya menjadi 2 macam penetapan, yaitu penetapan positif dan penetapan negatif. Penetapan positif terdiri dari 5 golongan, yang menciptakan keadaan hukum baru pada umumnya, yang menciptakan keadaan hukum baru terhadap suatu objek saja, yang membentuk atau membubarkan suatu badan hukum, yang memberikan beban atau kewajiban, dan yang memberikan keuntungan. Penetapan yang memberikan keuntungan ini adalah dispensasi, izin, lisensi, dan konsesi. Kemudian, penetapan negatif adalah penetapan yang berlaku sekali saja sehingga seketika permintaannya boleh untuk diulangi kembali. Selanjutnya, menurut PDH Belanda dalam bukunya Bestuurrecht in de Sociale Rechtsstaat terdapat pengelompokan Besschikking atau KTUN, keputusan tata usaha negara sebagai berikut. Yang pertama, KTUN perorangan dan KTUN kebendaan. KTUN perorangan adalah keputusan yang diterbitkan kepada seseorang berdasarkan kualitas pribadi tertentu, di mana hak yang timbul tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya SKPNS dan SIM. Sedangkan KTUN kebendaan adalah keputusan yang diterbitkan berdasarkan kualitas kebendaan atau status suatu benda sebagai objek hak, di mana hak yang timbul dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya sertifikat hak atas tanah, BPKB atau SNL kendaraan bermotor. Yang kedua, KTUN yang bersifat deklaratif dan KTUN yang bersifat konstitutif, di mana memiliki definisi yang sama dengan Utrecht. Yang ketiga, KTUN bebas dan KTUN terikat. KTUN bebas adalah keputusan yang didasarkan atas kebebasan bertindak dan memberikan kebebasan bagi pelaksananya untuk melakukan penafsiran atau kebijaksanaan, contohnya SK Pemberhentian PNS. Sedangkan KTUN terikat adalah keputusan yang didasarkan pada kewenangan pemerintah yang bersifat terikat. Artinya, keputusan itu hanyalah melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya ruang kebebasan bagi pejabat yang bersangkutan. Yang keempat, KTUN seketika dan KTUN permanen. KTUN seketika adalah keputusan yang masa berlakunya hanya sekali pakai. Contohnya surat izin pertunjukan hiburan musik, olahraga, dan lain-lain. KTUN permanen adalah keputusan yang masa berlakunya untuk selama-lamanya, kecuali ada perubahan atau peraturan baru. Contohnya yaitu sertifikat hak milik. Selanjutnya yaitu menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 JO, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan tata usaha negara atau KTUN dapat dibedakan menjadi yang pertama, keputusan tata usaha negara positif, yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, keputusan tata usaha negara fiktif, yaitu keputusan tata usaha negara yang seharusnya dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara menurut kewajiban tetapi ternyata tidak diterbitkan sehingga menimbulkan kerugian bagi seseorang atau badan hukum perdata. Yang ketiga, keputusan tata usaha negara fiktif negatif atau pasal 3 ayat 2, yaitu keputusan tata usaha negara yang dimohonkan kepada seseorang atau badan hukum perdata tetapi tidak ditanggapi atau tidak diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.
Nah, berdasarkan pembahasan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan tata usaha negara menjadi objek di dalam sengketa pengadilan tata usaha negara atau biasa disebut dengan PT-UN, yang mana artinya adalah keputusan tata usaha negara ini sebagai suatu penetapan tertulis yang menimbulkan suatu akibat hukum karena tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan memberikan kerugian atau potensi kerugian terhadap pihak masyarakat. Perlu diketahui juga, sebagaimana hakikat dibentuknya peradilan tata usaha negara dimaksudkan adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang sewenang-wenang oleh pemerintah. Hakikat sebuah keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara hanyalah mencakup keputusan tertulis saja tanpa memasukkan tindakan faktual sebagai bagian dari keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara tersebut berisi tindakan hukum badan dan atau pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan best checking, sehingga tindakan pemerintah berupa tindakan material dan tindakan dalam menerbitkan peraturan tidaklah dianggap sebagai objek pengaturan di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, suatu keputusan yang dapat digugat adalah keputusan yang telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, hakikat sebuah keputusan tata usaha negara tidak hanya keputusan dalam bentuk tertulis saja, melainkan termasuk tindakan faktual. Dengan memasukkan tindakan faktual sebagai makna dari best checking, maka tindakan pemerintah yang dapat digugat ke Pengadilan Tinggi Usaha Negara bukan saja tindakan pemerintah dalam menerbitkan keputusan, melainkan tindakan material pemerintah juga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu, keputusan tata usaha negara yang dapat digugat tidak hanya keputusan yang telah menimbulkan akibat hukum saja, melainkan keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum juga merupakan bagian dari sebuah keputusan tata usaha negara. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam materi yang kami sampaikan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.